berkembangnya jentik untuk menjadi penyebaran nyamuk demam berdarah di wilayah. Kenapa wilayah kita dipilih sebagai kampung bebas jentik? Salah satunya memang waktu tahun 2025 itu wilayah kita termasuk penyumbang kasus demam berdarah tertinggi di Kelurahan Susukan. Dan dengan adanya kampung bebas jentik ini bertujuan agar dapat menekan, meminimalisir adanya kasus demam berdarah. Dari program ini apa sih yang harus dilakukan sama kita nih warga masyarakat pada umumnya? Karena memberantas jentik dan nyamuk demam berdarah itu enggak cuma hanya untuk kader-kader yang memeriksa jentik setiap hari. Wilayah RW 05 itu sangat luas, Ibu. Satu RT itu hanya ada satu kader jumantik yang harus memeriksa rumah itu dan tatanan lainnya. Jadi untuk dapat memaksimalkan kerja kita, kinerja kita butuh bantuan dari warga masyarakat nih, ibu-ibu khususnya yang ibu rumah tangga untuk menjadi jumantik mandiri di rumahnya masing-masing. Bagaimana ya kita sebagai ibu rumah tangga, apa yang harus kita lakukan? Yaitu jumantik mandiri dengan membersihkan atau kita memeriksa bak mandi, dispenser, atau yang di luar rumah juga mungkin vas bunga yang bisa menampung air. Itu satu rumah saja bisa menjadi jumantik mandiri. Insya Allah Ibu, kasus demam berdarah di wilayah kita akan menurun. Karena peran dari rumah satu jumantik itu jika semuanya berperan, maka akan meminimalisir terjadinya penyebaran demam berdarah. Dan untuk kader kita juga di wilayah baik itu di dalam maupun di luar rumah juga bekerja sama untuk memeriksa jentik setiap minggunya. Ibu suka lihat-lihat yang keliling-keliling, suka memeriksa. Kalau ada yang mau periksa ke dalam rumah, tolong dipersilakan ya ibu-ibu. Karena dengan adanya kita periksa ke dalam rumah kan kita bisa memantau. Dengan periksa ke dalam rumah kita bisa ngelihat nih, kita bisa ngasih tahu kalau memang ada jentiknya. Kadang kan memang suka nggak ngeh juga Bu di rumah. Ini bak udah kita bersih banget ya, tapi ternyata kita center ada jentiknya. Karena apa? Karena kita harus melakukan itu 3M+. 3M+ itu pertama menguras dan menyikat. Jadi kalau kita hanya menguras aja nih, bak kita kuras tapi tidak kita sikat, itu kemungkinan telur-telur si jentik masih menempel. Jadi makanya kadang kita temukan kalau kita keliling ada di penampungan air, tapi airnya bersih banget, tapi kita center nih kita lihat ada jentiknya di situ, karena iya telur jentiknya menempel karena tidak disikat. Jadi selain menguras juga menyikat. Ya. Yang kedua itu masih ke satu, menguras dan menyikat. Ya. Yang kedua itu menutup. Menutup semua penampungan air bersih. Jadi kalau wadahnya udah bersih, airnya kita tutup atasnya, insya Allah itu tidak ada jentik di dalamnya. Dan yang ketiga itu mendaur ulang. Mendaur ulang itu apa yang sudah tidak terpakai di rumah kita jangan disimpan Ibu, jangan sayang-sayang, itu bakalan jadi sarang nyamuk, sarang penyakit di rumah. Kita punya bank sampah Permata Intan RW 5. Jadi kalau ada yang sudah tidak terpakai Ibu kumpulin, panci bekas, panci bolong, kompor bekas, kompor bolong yang sudah nggak terpakai atau itu galon segala macam, Ibu kumpulin aja Bu, Ibu setorin, itu semua bisa jadi duit di bank sampah. Juga bisa selain Ibu rumahnya bersih, nggak ada nyamuk, juga bisa jadi duit Bu, disetorin ke bank sampah. Seperti di samping saya Bu, duta bank sampah, tabungannya banyak. Ya Ibu, saya lanjut. Lalu setelah kita melakukan 3M+, apakah sudah cukup Ibu untuk kira-kira tidak ada nyamuk demam berdarah? Masih ada plusnya. Plusnya itu di wilayah RW 05 kita mengadakan inovasi. Inovasinya itu yang pertama menanam tanaman serai. Menanam tanaman serai. Jadi dianjurkan untuk satu rumah menanam serai, satu tanaman serai.
karena tanaman serai itu dipercaya dapat mengurangi nyamuk nggak suka sama wanginya serai. Iya. Ada juga tanaman zodiak, tanaman lavender. Iya, tapi mungkin agak susah ditemukannya. Kalau serai beli 20.000 aja banyak Ibu, kita nanam. Iya. Bisa. Nah, iya, nggak apa-apa. Memberikan pengalaman yang saya sudah temukan dan juga memberikan ilmu yang sudah saya dapatkan ya Bu ya. Jadi sebelumnya mengenai tuberkulosis, ada yang sudah pernah dengar atau sering dengar mungkin tentang TBC atau tuberkulosis? Sering ya? Mungkin ada beberapa yang sudah mendengarkan langsung dari dokter di puskesmas atau penyuluhan di tempat lain, mungkin sudah sering ya Bu ya. Jadi sekarang saya hanya remind aja untuk membahas mengenai TBC ini gitu. Jadi sebenarnya kenapa topik tuberkulosis ini sering diulang-ulang gitu ya Bu ya, bukan hanya karena formalitas atau kita mengejar target gitu, tapi memang tuberkulosis ini penyakit yang banyak dan sering ditemukan terutama di negara berkembang ya Bu ya, seperti Indonesia. Makanya topik tuberkulosis ini nggak pernah hilang gitu atau nggak pernah selesai, karena memang keluarga atau masyarakat yang kena TBC ini cukup banyak dan cenderung semakin meningkat. Maka dari itu perlu diperingatkan lagi mengenai materi tuberkulosis. Nah, mungkin ada yang tahu tuberkulosis itu apa Ibu-ibu? Oke, saya kasih clue ya. Yang pertama adalah apakah tuberkulosis itu infeksi yang menular atau tidak? Menular. Oke. Kemudian yang kedua, apakah tuberkulosis itu disebabkan oleh bakteri atau virus? Bakteri. Oke. Kemudian yang ketiga, lebih sering tuberkulosis ini menyerang organ apa? Apakah pencernaan, pernafasan? Oke, jadi kalau misalnya kita simpulkan, tuberkulosis adalah infeksi menular yang biasanya itu mengenai organ pernafasan, kemudian disebabkan oleh bakteri. Ya, kenapa bakteri Mycobacterium tuberculosis itu menyerang pernafasan? Karena bakteri tersebut sangat membutuhkan oksigen. Nah, di mana oksigen paling banyak itu kan ada di paru-paru ya Bu ya. Jadi paling banyak memang kasus TBC itu ada di paru-paru. Namun TBC juga bisa di luar paru, seperti kelenjar getah bening, kemudian atau tulang, atau bahkan sampai otak gitu. Jadi memang tuberkulosis ini penting ya Bu ya untuk kita ketahui, baik dari pertama siapa saja yang bisa terkena TBC. Kira-kira siapa aja Bu? Ya benar, semua kalangan gitu ya, dari bayi, anak-anak, kemudian remaja, dewasa, bahkan ibu hamil juga sangat beresiko. Terutama orang tua yang memiliki penyakit-penyakit seperti diabetes, hipertensi gitu yang memang komorbid ya Bu ya. Nah, tapi yang lebih rentan terkena TBC, ada yang tahu? Kalangannya yang rentan, orang tua, ada lagi? Anak, oke. Perokok. Oke, itu diantaranya itu ya Bu ya. Iya, betul. Nah, oleh karena itu, karena banyaknya kalangan yang memang beresiko ya terkena TB, maka dari itu kita perlu tahu nih, kira-kira gejala dari tuberkulosis itu apa aja. Kira ada yang mau jawab satu orang? Gejalanya? Ayo, ada ember. Oke, ada yang mau nambahin mungkin Bu? Demam. Demamnya berapa lama? 3 hari. Demamnya minimal 2 minggu. Iya, jadi demamnya lama. Mungkin yang kita tahu iya, kemudian juga batuk yang lama ya Bu ya, bisa 3 minggu atau sebulan lebih gitu. Bahkan bisa sampai awalnya mungkin dahaknya batuknya batuk kering bisa, kemudian batuk berdahak bisa sampai batuk berdarah gitu. Kemudian ada lagi tadi penurunan berat badan, benar ya Bu ya? Ya, bedain penurunan berat badan karena terinfeksi TB dengan malas makan atau karena stres ya Bu ya.
karena stres juga bisa nurunin berat badan. Jadi memang gejala TBC tidak hanya satu ya Bu ya. Jadi dengan satu gejala misalnya oh kita demam nih gitu, nggak turun-turun gitu, bahkan sampai keringet dingin setiap malam gitu ya Bu ya, itu ya jadi tidak spesifik langsung TBC. Iya, jadi kumpulan gejala itu baru kita bisa oh ini kira-kira mengarah ke TBC. Karena yang kita ketahui juga demam kan banyak ya Bu ya, penyakit yang bikin demam. Nah karena TBC ini disebabkan oleh bakteri, jadi demam yang khas dari bakteri adalah tidak langsung tinggi demamnya. Kecuali kalau DBD kan karena virus ya Bu ya. Nah kalau karena virus dia langsung tinggi demamnya. Ya kalau kalau misalnya TBC dia awalnya oh sembung-sembung nih, tapi lama-lama kok demamnya tinggi, tapi besok paginya dia enakan, biasanya kayak gitu. Terus malamnya keringet dingin gitu. Jadi itu ciri khas dari demamnya ya Bu ya. Kemudian dari batuknya juga tadi bisa batuk kering sampai batuk berdarah. Kemudian ada penurunan nafsu makan. Terus juga kalau misalnya di anak nih Bu, kira-kira yang paling menonjol gejalanya apa dari TBC? Benar, berat badan. Karena kan anak jarang batuk ya Bu ya. Terus juga mungkin dia sulit bicara nih kayak apa yang dia rasain gitu. Tapi yang bisa kita perhatikan adalah berat badan gitu. Jadi bisa kita pantau mungkin yang anaknya 5 tahun ke bawah itu bisa kita pantau dari posyandu rutin gitu. Kemudian yang udah remaja itu bisa kita tanyakan langsung gitu, kira-kira apakah ada perubahan berat badan atau enggak. Kalau misalnya memang tidak merasa, mungkin bisa dengan cara tanyakan apakah ada pakaian yang longgar atau tidak gitu. Jadi bisa dari celana, baju gitu. Kemudian itu juga bisa kelihatan untuk penurunan berat badan. Nah, kemudian sebenarnya banyak jenis TBC ya Bu ya. Jadi karena bakteri itu dia menyerang organ pernafasan. Nah, nantinya sistem imun tubuh kita itu akan menyerang. Tapi ada bakteri yang dia pura-pura tidur di paru-paru. Jadi dia seakan-akan tidak ada gejala, padahal dia sebenarnya sudah ada bakteri tersebut di paru-paru. Nah itu namanya TB laten. Jadi dia sebenarnya sudah terinfeksi tapi tidak ada gejala. Nah itu yang perlu waspadai. Ya, jadi TB itu tidak hanya yang bergejala, tapi dia juga bisa yang tidak bergejala. Pada itu pentingnya nanti kita pengawasan atau pertama pengecekan ya Bu ya, kita screening terlebih dahulu. Kalau misalnya memang ada gejala-gejala yang sudah dikeluhkan, kita screening, kita ke puskesmas atau ke paskes terdekat, ke klinik utama. Kemudian apakah memang itu mengarah ke TB atau tidak. Jika sudah mengarah ke TB baru kita akan melakukan pengobatan. Dan pengobatan TB itu gratis atau tidak Bu? Gratis. Nah maka dari itu tidak ada salahnya ya Bu ya kita cek kalau misalnya ada gejala-gejala yang kita rasain gitu, segerakan cek. Kemudian nanti jika memang positif jangan khawatir karena TBC ini bisa disembuhkan dan obatnya juga gratis gitu.